Hai Bunda, berjumpa kembali bersama saya Indah Endaliani di Hai Bunda Live. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema cegah cacat janin sejak perencanaan kehamilan bersama narasumber kita, yaitu Dr. Caroline Tirtayasa, SPOGK, spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan subspesialis fertility dan hormon reproduksi, dan juga beliau adalah ahli bedah laparoskopi. Nah, sebentar lagi kita akan tergabung dengan Dr. Caroline Tirtayasa. Untuk bunda-bunda yang punya pertanyaan bisa post di kolom komentar ya. Oke, kita akan invite Dr. Caroline. Terima kasih bunda-bunda yang sudah bergabung. Kalau ada pertanyaan bisa post di kolom komentar karena sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yaitu Dr. Caroline Tirtayasa, SPOGK dengan tema cegah cacat janin sejak perencanaan kehamilan. Iya, kita sambil menunggu Dr. Caroline untuk masuk. Coba diundang lagi Dr. Caroline-nya. Oke. Halo Bunda yang sudah masuk. Selamat bergabung di Hai Bunda Live. Sebentar lagi kita akan bergabung dengan Dr. Caroline. Oke. Ya. Dr. Caroline, halo. Sepertinya terputus ya. Oke Bunda yang punya pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita akan tanyakan ke Dr. Caroline. Temanya cegah cacat janin sejak perencanaan kehamilan. Nah, Dr. Caroline Tirtayasa, SPOGK merupakan spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan subspesialis fertility dan hormon reproduksi. Beliau juga ahli bedah laparoskopi. Ya, kita coba yang request lagi untuk invite Dr. Caroline. Halo dokter. Bunda Selamat Indah. bergabung di Hai Bunda Live. Baik, Iya, gimana dokter kabarnya? baik. Oke, kita Senang ketemu ketemu lagi kamu ya dok lagi. ya. Indah. Oke dok. Gimana? Ya bunda-bunda yang ada di rumah kita sudah tergabung dengan Dr. Caroline Tirtayasa, SPOGK, spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan subspesialis fertility dan hormon reproduksi. Dan Dr. Caroline ini juga ahli bedah laparoskopi ya dok ya. Iya, Mungkin dokter betul. bisa sapa bunda-bunda yang ada di rumah terlebih dahulu sebelum Iya. kita mulai ngobrol-ngobrol lagi. Halo semua bunda-bunda yang ada di rumah, calon bunda, Pak, dan yang sudah menjadi bunda. Kita ngomong topik yang seru hari ini bersama Bunda Indah dan saya. Silakan dimulai ya Indah. Kalau untuk CV saya nanti bisa dibacakan saja oleh Indah saja ya. Oke, ya. Ah, Oke ah. dok, kita langsung ya dok ya. Kita langsung Boleh. ngobrol-ngobrol tentang tema kita pada hari ini yaitu cegah cacat janin sejak perencanaan kehamilan. Nah, yang dimaksud dengan cacat janin itu sebetulnya seperti apa sih dok? Cacat janin adalah tentunya kondisi yang tidak normal pada janin, ya. Bisa cacat salah satu organ, ya. Kalau cacat organ, ya, misalnya tangannya pendek atau anggota tubuhnya pendek atau tidak ada batok kepala atau isi rongga perutnya keluar, tidak ada dinding perut, itu bisa terlihat lewat USG karena ada kelainan anatomi. Nah, Oke. ada juga jenis cacat, yaitu cacat kromosom. Ya, cacat Ya. kromosom ini tidak terlihat lewat USG. Misalnya Down syndrome misalnya. Ya. Nah, sindrom-sindrom ini sering tidak terlihat lewat USG karena cacat kromosom, ya. Baru terlihat biasanya nanti kehamilan sudah besar, biasanya baru terlihat dengan USG yang khusus, biasanya dengan USG fetomaternal. Jadi sedapat mungkin cacat ini sedapat mungkin dicegah selama kita bisa.
Itu intinya. Oke. Nah, sebetulnya sudah mulai bisa terdeteksi itu dari usia kandungan berapa, Dok? Untuk Mm-mm. yang memang bisa terdeteksi lewat alat USG. Mm-mm. Kalau dengan alat USG sebetulnya hamil 8 minggu untuk kelainan anatomi bisa terlihat. Ya, untuk kelainan Oke. anatomi tadi cacat organ, ya, organ tubuhnya. Tapi kalau cacat kromosom itu terlihatnya lewat pemeriksaan yang namanya NIPT. NIPT ini Oh ya, singkatan NIPT. dari non-invasive prenatal testing. Itu mudah sekali, tinggal mengambil darah ibu dari usia kehamilan 10 minggu sebetulnya sudah bisa, ya. Jadi darah ibu diambil, kemudian di screening tuh, ya, genetiknya di screening lewat pemeriksaan microarray, kemudian nanti akan keluar hasilnya. Gen bayinya itu kromosom pada bayinya normal atau adakah cacat kromosom seperti Down syndrome atau sindrom-sindrom yang lainnya bisa terlihat nanti dari pemeriksaan NIPT ini. NIPT itu ya, Dok ya. Ya, betul. Sekaligus Oke. bisa lihat juga tuh jenis kelamin bayi di usia kehamilan 10 minggu. Jadi masih sekitar 2,5 bulan ya. 10 minggu ya, Dok ya. Oke. Jadi kalau yang Iya. anatomi di usia 8 minggu sudah bisa ya, Dok ya? Iya, sudah bisa dengan USG Kalau transvaginal tentunya ya. Kalau USG ya, dari perut agak sulit nggak karena kelihatan ya. terhalang lemak perut dan usus-usus. Iya. USG Oke, oke. transvaginal yang paling akurat. Nah, itu juga tadi menjawab pertanyaan, ini ada yang nanya juga nih, Dok, dari Bunda Nani Marwata. Apakah termasuk Down syndrome, Dok? Nah, yang tadi yang Down syndrome yang dokter bilang ya melalui pemeriksaan NIPT. Iya, betul. Ya, Dok ya. Iya. Oke. Nah, itu biasanya satu paket dengan pemeriksaan biasa atau kita minta khusus sih, Dok? Atau seumpama Biasanya, memang dari dokter membaca ada gejala-gejala, jadi bisa mm-mm. untuk dilakukan pemeriksaan NIPT. Biasanya ada indikasinya untuk pemeriksaan NIPT ini. Misalnya usia ibu sudah, kalau di brosur NIPT sih usia di atas 35 tahun ya. Tapi kejadian Down syndrome ini meningkat di atas usia sudah mendekati 39-40 tahun biasanya. Nah, Oke. itu sebaiknya dicek untuk NIPT-nya. Kemudian juga untuk pasien-pasien yang riwayat kehamilan sebelumnya ada Down syndrome. Jadi untuk kehamilan sekarang wajib tuh kita cek NIPT. Atau ada yang mendapat Down syndrome di keturunan di keluarga ya, itu juga kita cek. Ada Uh, uh, riwayat gitu ya, Dok ya. ada Berarti riwayat, betul. Itu keluarga. indikasi untuk kita cek NIPT. Jadi NIPT ini biasanya ya pasiennya boleh minta ya ke dokternya kalau mau tahu ya di luar indikasi tersebut misalnya, tapi saya mau cek meskipun umur saya masih muda dan saya tidak ada riwayat, saya tetap mau cek karena saya mau safe misalnya, ya boleh. Itu biasanya dari usia hamil paling kecilnya 10 minggu sampai 24 minggu. Itu yang saat 10 yang sampai terbaik kita 24 cek. minggu. Mm-mm. Oke. Nah, itu kan, Dok, kalau untuk yang mau kecek untuk Down syndrome ya. Nah, kalau untuk pemeriksaan yang biasa gitu ya, Dok ya, yang untuk Mm-mm. pemeriksaan cacat yang anatomi, apa sih sebetulnya ciri yang janin yang bisa dikonsider untuk tidak sempurna? Apakah ada bentuk, ukuran, atau berat yang berbeda dibandingkan janin pada umumnya? Oke. Jadi kalau cacat janin kita bagi dua sebetulnya ya. Cacat yang letal tuh maksudnya kalaupun lahir dia tidak akan hidup di luar rahim, Oke. ya. Tapi ada juga cacat yang tidak letal. Yang tidak letal ini maksudnya yang tidak menimbulkan kematian, ya. Cacat letal contohnya anencephalus. Anencephalus ini janin yang tidak mempunyai batok kepala. Ya, jadi itu bisa dilihat tuh saat usia hamil 8 minggu kalau dengan USG 8 sampai 10 minggu ya dengan USG transvaginal kita tidak bisa mendapatkan bentuk tengkorak kepala yang bulat. Kepalanya. Nah, itu kita sudah bisa curiga tuh adanya anencephalus ya. Nah, kalau sedapat mungkin sedini mungkin kita tahu janinnya anencephalus, ya langsung diterminasi kehamilannya diakhiri. Ya karena tidak ada Oh, gunanya lagi. Toh oke. kalau lahir pun dia tidak akan hidup di Dia tidak luar akan dan survive ya, Dok ya. betul dan kelainannya itu tidak bisa dikoreksi. Ya, tidak ada terapi Oh, atau koreksi operasi yang bisa untuk janin anencephalus ini. Jadi sedini mungkin diketahui langsung diterminasi kehamilannya, diakhiri. Begitu. Nah, ada juga cacat yang tidak letal, ya. Cacat yang tidak letal seperti Down syndrome ini. Ya, Down syndrome ini sebetulnya tidak menimbulkan kematian. Dikoreksi memang tidak bisa ya, tapi bisa direhabilitasi atau di fisioterapi. Jadi kan
Indah juga pernah lihat ya, Bunda Indah atau bunda-bunda yang lain juga pernah lihat ya anak-anak di sekitar kita dengan Down syndrome. Tapi Iya, mereka survive dan beberapa betul. ada yang punya prestasi bagus loh. Kalau kita bisa memberikan pendidikan, Pendidikan ya. pelatihan, ya, dan environment yang oke, bisa mensupport mereka, mereka bisa berprestasi tuh anak-anak dengan Down syndrome. Jadi biasanya kalau dengan Down syndrome kita tidak sarankan ya untuk terminasi kehamilan, kecuali pasiennya ya atas kehendak pasien ya, saya nggak mau dok punya anak Down syndrome, ya itu hak pasien. Ya, tapi Down syndrome sendiri tidak merupakan indikasi untuk kita menterminasi sebuah kehamilan. Hmm. Itu contohnya, Bunda Indah. Ya, iya, iya. Jelas, Dok. Nah, untuk mencegah sebelum semuanya terjadi, kira-kira ada nggak sih, Dok, yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya cacat janin? Oke, nah ini justru yang penting. Jadi sebelum terjadi, kita sudah cegah dari sebelumnya, ya. Nah, caranya bagaimana? Saya kasih teorinya dulu nih ya. Jadi sebuah kehamilan itu dibentuk dari sperma dan sel telur yang saling membuahi. Ya, materi genetik yang terkandung di sebuah embrio itu berasal dari materi genetik dari sel telur dan sel sperma dari ayah dan ibu yang saling membuahinya. Karena itu untuk mendapat materi genetik yang bagus untuk embrionya, kehamilan yang kualitasnya oke, itu berarti kualitas sel telur dan kualitas sperma Ayah yang dan saling ibu. membuahi juga harus oke. Nah, caranya bagaimana? Untuk mempunyai kualitas sel benih masing-masing nih, calon ibu atau calon ayah ya, yang oke itu bagaimana? Nomor satu, healthy lifestyle tentunya. Ya, itu wajib tuh. Healthy lifestyle tahu ya, bukan sekedar makanan sehat aja. Ya, makanan harus sehat. Nah, ciri-ciri makanan sehat tuh apa? Ada di IG live saya. Bisa follow saya nanti ya, akun IG saya, DR Karolin Tirta Jasa SPOGK disambung semua. Itu nanti cek IGTV saya judulnya ciri-ciri makanan sehat. Ada 4 ciri makanan sehat. Kemudian yang kedua, ya tidur harus minimal 7-8 jam sehari. Tidur yang berkualitas ya, bukan tidur-tidur ayam Istirahatnya doang. juga ya, Dok ya. Iya, betul. Yang ketiga, exercise dong, olahraga. Minimal setengah jam sehari, tapi tiap hari, jangan cuma seminggu sekali doang. Ya. Yang keempat, stress management. Ya, manajemen stres itu penting. Orang kalau stres terus meskipun semuanya bagus, tetap aja hidupnya tidak sehat. Itu 4 pilar healthy lifestyle yang harus dijalani. Ya. Nah, asal diketahui ya, sel benih yang keluar hari ini nih, yang diproduksi hari ini, itu produksinya udah 3 bulan sebelum. Jadi nggak instan. Maksud saya Oh, begini, oke. iya hari ini saya makan organik deh, hidup sehat. Besok moga-moga kalau saya berhubungan janinnya juga oke. Nggak bisa instan kayak begitu. Minimal 3 bulan tuh, ya. Jadi minimal 3 bulan harus jalankan healthy lifestyle tadi secara teratur dan continuous, jangan bolong-bolong, ya. Kalau healthy lifestyle masih kurang oke, boleh konsumsi vitamin dan antioksidan untuk fertility. Ya, itu biasanya kalau saya di tempat praktek, pasien-pasien saya yang sedang dalam promil dengan saya berikan juga. Program. Jadi Ya, mereka harus wajib jalankan healthy lifestyle dan juga konsumsi vitamin dan antioksidan yang cocok vitaminnya. untuk fertility. Iya, itu semua dijalankan minimal 3 bulan. Ya, minimal 3 bulan, tapi harus diteruskan. Minimal 3 Jangan bulan. stop sampai kehamilannya terjadi. Gitu. Jadi diharapkan ibarat tanah mau ditanami nih, ya. Jadi disuburkan dulu. Benih-benihnya juga kita pilih yang bagus. Tanahnya ya, Gitu. Dok ya. Iya. Jadi kalau benih oke, tanahnya subur, diharapkan akan terjadi kehamilan yang bagus juga. Dan cacat-cacat kayak tadi juga bisa kita hindarkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini khususnya untuk calon ibu ya. Calon ibu tuh kalau mau hamil ya Mbok ya, jangan tunggu umurnya sampai udah di atas 35 tahun kalau boleh Maya, Bunda Indah. Iya, betul. Karena perempuan itu ada masa kadaluarsanya sebetulnya. Jadi kita ini sel telurnya itu mengalami aging proses yang cukup cepat di atas usia 35 tahun. Jadi para calon ibu, calon bunda ya, yang menikahnya sudah 35 tahun teh gitu, segeralah Ya, hamil gitu ya, jangan ditunda lagi. ditunda-tunda Karena ya, makin Dok ya. karena makin tambah usia kita, aging proses nambah, belum lagi paparan polutan lingkungan di sekitar kita tuh banyak banget sekarang. Itu membuat penuaan cepat pada sel-sel telur kita. Nah, kalau sel telurnya itu sudah tua, selain jumlahnya sedikit, kualitasnya juga jelek,
sehingga kualitas kehamilannya juga jadi jelek gitu. Jadi sedapat mungkin itu dihindari. Nah, ini pada hamil alami ya, ini pada hamil alami. Saya cerita sedikit, kalau untuk program bayi tabung itu bisa kita pilih tuh Bunda Indah. Jadi kalau pada program bayi Dok. tabung ada yang namanya PGD, Pre-Genetic Diagnosis, ya. Jadi misalnya pasien yang sudah dapat nih embrionya ya, sel telur dan sperma sudah diiksi jadi embrio, satu sel dari embrio itu di running untuk PGD, Pre-Genetic Diagnosis. Nanti keluar tuh kromosomnya bagus atau enggak, ada cacat Apa? atau enggak. Iya, termasuk jenis kelaminnya bisa dipilih juga. Iya. Jadi embrio yang bagus, yang jenis kelamin tertentu yang dikehendaki itu yang dimasukkan ke dalam rahim calon ibu, calon bunda, gitu. IGD namanya. Tapi berarti dimasukkan ke dalam rahimnya itu tidak secara natural ya, dokter? Tidak, karena ini kan program bayi tabung namanya. Lewat proses yang Jadi memang namanya proses ya. iya, stimulasi ovarium dan embrio transfer nama prosesnya itu yang masuk ke dalam. Oke, iya. Oke. Oke, nah ini ada banyak pertanyaan dok sudah pada masuk. Boleh. Mungkin saya coba Iya. tanyakan satu-satu yang memang relate ke topik kita ya pada hari ini. Iya. Ada Baik. pertanyaan dari Bunda Yeni, apa sih yang membuat cacat pada janin dok? Apakah ada makanan atau pergerakan kita yang salah saat hamil? Nah ketika hamilnya itu sendiri gimana dok? Oke, jadi penyebab cacat janin ya 70-80% janin cacat itu adalah karena kualitas tadi, kualitas sperma dan sel telur yang tidak oke tadi. Iya, selebihnya itu faktor eksternal. Faktor eksternal itu bisa salah makan obat misalnya. Jadi ada obat-obat tertentu yang tidak boleh dikonsumsi selama hamil awal. Ya, hamil awal itu sebetulnya proses organogenesis tuh sudah dimulai. Dari usia hamil 5 minggu ke atas itu sudah mulai. Pembentukan organ tubuh tahap awal ya. Nah, itu sangat rentan terhadap obat-obat tertentu. Jadi, jadi ibu hamil, terutama hamil awal, kalau mau minum obat, tanya dulu sama dokter kandungannya. Aman nggak? Boleh nggak? Ya, jangan sembarangan konsumsi obat. Ya. Kemudian paparan sinar radiasi, ya, dan obat-obat kemoterapi. Betul. Itu juga jangan, tidak boleh tuh untuk ibu hamil. Makanya ibu hamil nggak boleh di ronsen. Ya, makanya petugas ronsen ya, kalau di rumah sakit tuh petugas ronsen tuh selalu screeningnya ketat. Ibu dalam kondisi hamil atau tidak. Kalau hamil tidak boleh di ronsen karena akan menginduksi terjadinya cacat janin. Antara lain itu tuh, Indah. Nah, dok kan kalau tadi obat-obatan ya yang tidak diperbolehkan. Kalau jamu-jamuan bagaimana dok? Ada efeknya? Nah, sama tuh. Jadi jamu-jamu itu lebih-lebih lagi. Maksud saya begini, masalahnya kalau pada jamu, kita nggak tahu nih jamu aman atau tidak, karena tidak ada penelitiannya masalahnya itu. Jadi obat-obat herbal yang beredar sekarang, itu tidak ada satupun yang lewat penelitian skala internasional. Ya, mungkin bagus di beberapa orang tertentu, tapi dampaknya bisa beda di orang yang lain. Iya, jadi ibu hamil pun tidak dianjurkan minum jamu-jamuan. Ya, masalahnya kita nggak tahu tuh dampaknya bagaimana. Sedapat mungkin jadinya dihindari kalau mau aman. Iya. Jelas sih dok berarti. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bunda Trias dok. Halo dok, saya hamil usia 9 bulan. Pengen tahu kondisi janin di dalam untuk memastikan janinnya sehat luar dan dalam. Baiknya gimana? Oke. 9 bulan mah bentar lagi udah mau brojol ya. Oke. Jadi yang jelas sih USG aja yang simple ya. USG dengan seorang dokter ahli ya. Bisa dilihat nanti di screening bentuk kepala, ukuran janinnya, bagaimana ukuran bayinya, bagaimana kondisi plasenta, air ketuban, adakah lilitan, ya berat badan bayi bagaimana, besar atau kecil, adakah kelainan-kelainan lain, jumlah air ketuban, itu semuanya dinilai tuh saat USG, saat kontrol hamil ya. Jadi USG aja, itu aja yang paling simple deh. Dok, kalau untuk jari-jari bayi itu bisa terlihat nggak sih dok jumlahnya gitu? Sampai sedetail itu nggak sih USG sekarang ini? Bisa sebetulnya ya, tapi begini, jadi jari itu tergantung posisi kan kecil nih ya. Kalau bayinya lagi mencung begini ya bisa lah kita lihat jari-jari.
Cuma kalau dia lagi ngumpet, ya kadang-kadang bayi itu posisinya begini nih, tangannya dilipat ya, masuk. Itu kadang-kadang nggak terlihat, ya. Tapi asumsinya begini, kalau dokter kandungan USG, kalau semua tulang-tulang utamanya oke, panjangnya oke, Ya, asumsinya tulang-tulang kecil pun semuanya oke oke. ya dok ya. Iya, jadi kalau lingkar kepala, ya, tulang paha, lingkar perut, itu yang wajib kita ukur tuh biasanya saat USG. Itu semuanya bagus, sesuai dengan usia hamilnya, asumsinya yang kecil-kecil itu juga normal. Oke. Nah dok, ini tadi pertanyaan tentang cek kromosom dari Bunda Yeti. Dok, apakah setiap kehamilan diharuskan untuk periksa kromosom? Oke, tidak Nah yang tadi kita jawabannya. discuss. Sesuai indikasinya tadi, usia, keturunan, ada nggak riwayat di keluarga, dan riwayat kehamilan sebelumnya, tergantung tadi itu. Tapi di luar itu, kalau pasiennya mau, boleh gitu. Oke. Ada pertanyaan juga dari Bunda Rifka, dok. USG feto wajib Mm-mm. dilakukan nggak dok? Enggak juga. Jadi kalau Hmm, dokter kandungan yang mengontrol sehari-hari saat kontrol hamil USG yang biasa 2 dimensi itu juga oke, tidak perlu sebetulnya, tidak diharuskan. Jadi kecuali dilihat hal-hal yang mencurigakan saat USG rutin kontrol ya. hamil, dokter melihat ada yang mencurigakan, biasanya baru dikonsulkan ke konsultan feto maternal. Oke, oke, oke. Nah ini dok, ada pertanyaan dari Bunda Ima. Apakah Down syndrome itu keturunan? Nah yang tadi dokter sudah jelaskan kali ya. Ada Aha. potensi juga kan ya menurun ya dok ya? Antara lain, Down syndrome itu jadi kelainan di kromosomnya, ya. eh, Bisa juga ya. Jadi pada saat pembuahan ya atau fertilisasi terjadi pembelahan yang tidak sempurna pada kromosomnya. Trisomi 21 kita bilangnya. Ya, biasanya kromosom Ya. 46XX misalnya. Ini ada satu yang lebih trisomi di kromosom nomor 21 gitu. Itu yang menyebabkan Down syndrome ya. Down syndrome sih seharusnya dia didapat ya, bukan diturunkan ya, bukan penyakit keturunan sebetulnya ya. Oke dok. Ada pertanyaan dari Bunda Cutik. Dok, apakah tanda-tanda cacat janin bisa terlihat di kondisi ibu hamil? Kelihatannya ya lewat USG, jadi matanya itu USG. hanya USG. Jadi tidak terlihat dari luar gitu maksudnya. Urusan bentuk perut, besar perut ya sama aja sama ibu hamil lainnya. Mau lihat isinya ya mesti pakai USG dong, nggak bisa kalau nggak pakai USG. Misalnya kayak tadi bayi yang anencefalus yang tidak ada batok kepalanya, ya. Itu kalau di daerah-daerah yang tidak ada USG, dia kontrol sama bidan doang, bidan nggak akan tahu kalau bayinya itu nggak punya batok kepala. Karena kalau didengar pakai stetoskop lenek tuh jantungnya oke, detaknya sama seperti bayi Tetap oke normal ya dok lainnya. ya. Iya, cuma didengar pakai Doppler gitu yang jedak jeduk jedak jeduk gitu, oke juga. Ya, tapi kita nggak tahu bayinya nggak punya batok kepala, nggak tahu kalau tanpa USG. Jadi USG wajib. Oke, oke. Tetap wajib ya dok ya. Iya. Nah dok, ini pertanyaan dari Bunda Zafa. Siang dok, kalau kita sudah rutin konsul ke dokter, rutin minum vitamin, makanan sehat, apakah masih tetap ada kemungkinan anak kita akan terkena cacat atau Down syndrome ya dok? Hmm. Terima Jawabannya ya bisa kasih. aja. Jawabannya bisa aja, berarti nasib itu. Jadi maksud saya begini, di dunia kedokteran itu nggak ada yang 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, Bunda. Jadi Betul. sebisa-bisanya kita sebagai manusia lakukan itu tadi hidup sehat tadi. Makan vitamin, kontrol rutin. Moga-moga bayinya juga oke. Berharapnya begitu. Sehat Tapi ya. kalau nanya ke saya bisa, enggak. Ya bisa aja. Jadi semua jawaban tuh bisa kalau di dunia kedokteran. Cuma kemungkinannya jadi makin kecil gitu. Kecil sekali atau hampir Karena tidak sudah ada. dicek gitu ya dok ya. Iya, gitu. Tapi Tapi sejauh kalau ini tracing ada juga saja, ya dok kasus per kasus di mana maksudnya di luar Down syndrome ya dok, maksudnya mm-mm, kasus mm-mm. per kasus di mana sudah cek rutin dan segala macam tiba-tiba setelah lahir ada kecacatan gitu. Itu Bisa, banyak tapi banyak juga dok. enggak banyak. Kalau udah cek Hmm. rutin, makan makanan sehat, minum vitamin hamil, semuanya yang disuruh dokter dikerjakan,
Biasanya sih enggak tuh, biasanya sih aman aja. Tapi kalau ditanya balik ke saya bisa enggak? Bisa, tapi kemungkinannya kecil sekali. Biasanya mungkin di usia kandungan sekian minggu sudah ketahuan gitu ya dok ya? Betul. Jadi kalaupun cacat, kalau kontrol rutin kan dokternya ngeliat nanti. Dari USG kan Iya, sudah iya, iya. terlihat kalau misalnya kayak tadi anencefalus tuh udah kelihatan dari malah usia hamil 8 minggu udah kelihatan. Iya. Iya, iya. Kalau untuk Oke. screening Down syndrome per USG itu bisa dengan pengukuran NT itu, nuchal translucency namanya. Jadi punuk si calon janin itu Baik. diukur tebelnya. Kalau lebih dari 3 mili itu kita curiga ke arah Down syndrome atau sindrom-sindrom lainnya. Nah, biasanya kalau Hmm. dokter melihat ada ketebalan NT yang lebih dari 3 mili saat usia hamil 8 atau range 8 sampai 10 minggu, lanjut ke pemeriksaan NIPT tadi untuk membuktikan, untuk memastikan lebih jauh. Iya, iya, jelas dong. Jadi memang bunda-bunda di rumah ikhtiar aja dulu gitu ya dok ya, berusaha dulu Iya. yang terbaik. Yang penting kita melakukan yang terbaik, yang tadi saya bilang. Jadi 3 bulan nih sebelum mau hamil ya, minimal ya Hmm. 3 bulan. Kalau lebih lama lagi ya, moga-moga hasilnya lebih bagus gitu. Ya. Healthy lifestyle tadi, konsumsi makanan sehat, jauhi polutan lingkungan, ya. Nah, setelah itu setelah 3 bulan minimal healthy lifestyle, hamil. Ya, kalau udah hamil, ya kontrol hamil, minum vitamin hamilnya, yang disuruh dokter kandungannya dikerjakan. Moga-moga selamat, semuanya aman kalau seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, Dok. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bunda Dona. Dok, saya ada riwayat anak saya dulu meninggal terkena karena bocor jantung dan hipertensi paru. Faktor apa yang menyebabkan itu terjadi dan untuk kehamilan selanjutnya bagaimana pencegahannya? Mm-mm. Itu penyakit bawaan biasanya ya, bisa juga cacat jantung bawaan namanya ya. Kalau cacat jantung bawaan biasanya agak sulit ya, kalau katup jantung itu kan benda yang sangat kecil sekali. Biasanya USG-nya harus dengan seorang konsultan fetomaternal. Jadi nanti kalau hamil lagi ya, dari awal sudah ngomong sama dokter tempat kontrolnya, ya dok, anak saya ada riwayat cacat jantung bawaan begini begini begini, harus Ya. diceritakan tuh semua riwayat kehamilan sebelumnya. Jadi dokternya aware. Jadi nanti di usia kehamilan 20 minggu ya atau 24 minggu sudah bisa dirujuk ke konsultan fetomaternal untuk USG khusus lihat katup jantung gitu. Karena Hmm. itu untuk melihat katup jantung itu USG-nya khusus tuh, harus dengan seorang konsultan fetomaternal. Kalau USG jantung yang dilakukan oleh dokter SPOG biasa, biasanya kita hanya melihat four chamber view. Jadi ada 4 ruang jantung yang normal. Ya. Itu terlihat asumsinya jantung normal. Tapi kalau ada riwayat kayak Bunda cacat jantung bawaan, ya kita harus lihat lebih detail tuh. Kalau sampai level katup, mesti seorang konsultan veto yang baca. Iya, iya. Oke. Jadi harus ke spesialis ya, Dok ya kalau gitu ya. Iya, Subspesialis ya berarti ya. betul. Nah, Oke, iya, iya, iya. Nah, kita juga ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Bunda Mita. Balik lagi nih, yang tadi dokter sudah mention, usia maksimal berapa sih baiknya untuk hamil? Terkait dengan nanti kondisi janinnya sehat dan melahirkan. Usia maksimal Bunda hamil tuh kira-kira usianya berapa, Dok? Baik, jadi kalau yang saklek-saklek banget sih sebetulnya nggak ada ya, di buku textbook juga nggak ada ya Bunda Indah. Jadi eh, sedapat mungkin kalau saya kan konsultan fertility ya, saya mau anak-anak yang lahir nanti oke. Sebisa mungkin di bawah usia 35 tahun ya. Tapi Di jangan bawah terlalu muda usia juga ya. 35. Ya, saya tidak Oh, kalau mendukung terlalu perkawinan muda anak kenapa, ya. Dok? Ya nggak boleh dong, masa anak remaja udah dikawinin. Umur 19 tahun, 20 tahun masa udah kawin, Eh, jangan. oh Saya iya, iya, tidak iya. Tapi mensupport dari perkawinan dampak anak. secara kandungan nggak ada ya masalah ya, Iya. Dok, kalau terlalu muda ya, Dok? Tapi kalau terlalu muda dampaknya juga jelek maksud saya. Misalnya anak 19 tahun atau 20 tahun sudah dinikahkan, kemudian dia hamil, ya. Hmm. Secara psikologis dia belum siap, ya. Kemudian secara anatomi tubuhnya itu juga belum berkembang dengan baik. Ya, jadi Oke. sedapat mungkin menikah itu sudah sama-sama matang lah suami istri, sudah bisa diberi tanggung jawab mengasuh anak dengan baik, ya. Betul, betul. Dan kesehatannya juga harus diperhatikan tuh. Tahu sendiri kalau ABG zaman now makanannya cuma rujak sama mie bakso misalnya. Ya udah nggak banget tuh, untuk kualitas sel benihnya juga harus diatur dulu nanti, ya. Jadi hmm,
usia hamil yang ideal itu di saat dia sudah matang tentunya. Biasanya sih usia di atas 25 tahun lah rata-rata kita sudah bisa matang secara psikologis, emosional maupun secara fisik Fisik ya. ya dok Tapi ya. sedapat mungkin jangan lebih dari 35 tahun. Kalau boleh minta mah ya. Tapi ada juga yang dapat jodohnya habis gimana dok? Saya dapat jodohnya umur 36 tahun, 38 tahun, 40 tahun ada tuh yang baru dapat jodoh. Ya sudah, Betul, kalau kayak betul. gitu diterima. Sebisa-bisanya kita mengusahakan yang terbaik itu aja. Tapi kalau ayahnya itu sendiri dok, ada batasan nggak sih umur? Nah, kalau ayah itu lebih longgar dia batasannya. Ya, Kalau laki-laki itu nggak ada masa kadaluarsanya, betul. soalnya tuh Bunda Indah. Yang menopause itu perempuan soalnya. Kalau laki-laki umur berapa aja masih top chair biasanya ya, kecuali dia terpapar rokok, asap kendaraan bermotor, itu sangat mengurangi kualitas spermanya juga. Dengan makin bertambah usia kan paparan rokok dan polutan lingkungan lainnya kan juga makin banyak. Tentunya kualitas sel benih juga makin turun. Jadi ya sebaiknya yang tadi saya bilang, jangan tunggu tua-tua amat juga kalau mau hamil gitu ya. Juga berlaku juga untuk para bapak-bapak. Dan rokok itu faktor nomor satu. Kalau bisa jangan ya, rokok itu jadi gini, ibaratnya kalau kita cium bau rokok dari baju teman atau baju suami, itu kita sendiri sudah terhitung Ya, merokok dan sudah pasif berdampak gitu ke, ya dok ya. ya, rokok pasif dan sudah berdampak ke calon bayi kita sebetulnya. Bayi. Jadi, jadi banyak tuh bapak-bapak yang kalau pasangan infertilitas tuh di poliklinik ya bilangnya nggak ngerokok, tapi deket orang-orang yang ngerokok gitu Iya, ya, iya, iya. sama aja. Jadi pulang kerja baju ini udah bau rokok gitu akibat ngumpul-ngumpul dengan teman yang merokok. Kemudian dihiruplah sama si istri begitu, ya. Jadi saling merokok, jadi perokok pasif barengan jadinya. Nah, itu tentunya tidak sehat buat sel benih suami istri tersebut gitu. Iya, iya. Oke. Jelas banget dok. Nah, ini juga nih dok, sering sekali sekarang saya dengar bunda-bunda yang bertanya. Ada pertanyaan dari Bunda Raihan. Halo dokter, apakah penggunaan skincare atau kosmetik bisa memicu cacat lahir pada bayi? Oke, jadi skincare, kosmetik itu dibaca kan ada kandungannya ya. Yang Ya, tidak boleh ada itu adalah retinol, asam retinoat, itu nggak boleh tuh ada di skincare ya. Jadi kalau saya bilang sama pasien saya, kalau bisa nggak usah pakai kosmetik dulu sementara, ya ditunda dulu aja. Apalagi kalau hamilnya masih kecil ya, hamil awal ya, karena hamil awal itu sangat sensitif terhadap bahan-bahan kimia yang kita nggak tahu apa. mm, Kalau ribet misalnya apa bacanya susah gitu bahasa Inggris semua misalnya nyari-nyarinya bingung bunda-bunda ya kan dok ya. Ha, ha. iya bingung. Udah mendingan nggak usah. Kecuali yang simple. Simple itu maksudnya kayak pelembab biasa gitu ya. Itu Ya, boleh lah, nggak apa-apa. Kan pakai paling cuma berapa jam pulang ke rumah kan cuci muka, nggak apa-apa. cuci ya. Ya, jangan yang mengandung pemutih, bleaching agent atau anti aging, jangan dulu sebisa mungkin ya. Hmm, ya, ya, ya. Bunda-bunda di rumah tuh mungkin dicek lagi kandungan dari skincare-nya ya dok ya pastinya ya dok. Kalau memang Iya. nggak mau stop gitu, coba dicek lagi. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Ica. Dok, kalau anak pertama Down syndrome dan ingin perencanaan anak kedua, baiknya kita lakukan persiapan apa ya, Dok, supaya kehamilannya dan bayinya nanti sehat? Jadi kalau anak pertama Down syndrome, untuk anak kedua yang jelas kontrol hamil lebih cepat begitu ketahuan hamil. Dan sebisa mungkin yang tadi saya bilang tuh, yang 3 bulan sebelum perencanaan hamil sudah Sudah eh, healthy lifestyle. disiapkan dulu tadi healthy lifestyle, vitamin antioksidan sehingga sel telur dan sel sperma yang saling membuahinya prima. Bukan untuk si istrinya aja ya, suaminya juga harus tuh, karena kan sperma dan sel telur, nggak bisa sel telur Ya, jalan ya. sendirian. Jadi suami juga harus ikut healthy lifestyle, konsumsi vitamin antioksidan juga barengan, ya. Setelah itu hamil lah. Nah, kalau sudah hamil, ya, ini kita ngomong hamil alami ya. Kalau hamilnya pakai bayi tabung lebih enak lagi sebetulnya, bisa dicek tuh ininya lewat PGD tadi yang tadi saya bilang. Kalau hamilnya pakai bayi tabung, ya Pijitnya pre-genetic unggul apa enggak gitu, diagnosis. Dok?
Iya, dilihat kromosomnya oke apa enggak di si calon embrio yang mau dimasukin ini. Gitu. Kita bisa seleksi sebetulnya. Ya, tapi kalau hamilnya alami, berarti kan udah jadi. Kita nggak bisa seleksi lagi. Sebisa-bisanya kita ya tadi itu healthy lifestyle tadi. Ya, kalau udah jadi, ya pas usia hamil 10 minggu NIPT. Screening NIPT tadi. Ya, USG mah tetap USG ngukur NT tadi nukel translusensi saat usia hamil 8 minggu, 9 minggu itu sudah bisa kita ukur NT. Ya, kemudian itu langsung NIPT di usia hamil 10 minggu. Itu sarannya. Iya, iya, iya. Oke, Dok. Nah, Dok, kalau seumpamanya aktivitas-aktivitas tertentu kayak seandainya angkat beban atau olahraga yang berlebihan saat hamil, ada pengaruhnya nggak sih untuk cacat janin? Angkat beban sih harusnya enggak ya, untuk cacat janin sih enggak. Tapi itu bukan olahraga yang bagus untuk ibu hamil angkat beban. Ya, Iya, apalagi betul, betul, hamilnya Dok. susah, hamil awal gitu ya. Yang simple aja kalau ibu hamil olahraganya nggak usah yang susah-susah. Ya, jalan pagi aja setengah jam, 15 menit sehari, tapi rutin gitu tiap hari. Sekalian udara segar, kemudian dapat vitamin D3 kan dari sinar matahari pagi, ya. Itu lebih sehat Mm-mm. daripada angkat beban. Kalau Tapi angkat nggak ada bebannya hubungannya ya, Dok, terlalu ya berarti ya sama cacat janin ya? biasanya sih langsung keguguran ya. Bukan Iya, catat iya, iya. lagi gitu maksud saya, udah langsung keguguran. Eh, Kalau misalnya bebannya berat banget ya, Terlalu di atas berat, iya. 50 kilo gitu maksudnya. Kalau angkat bebannya cuma 1 kilo sambil duduk mah nggak apa-apa, boleh untuk latihan otot. Tidak akan menimbulkan Oke, cacat janin, tidak. Mm-mm. oke, Dok. Dok, ada pertanyaan juga dari Bunda Ina. Dok, untuk USG transvaginal pada usia kehamilan muda, apakah bisa berdampak terjadinya ancaman abortus? Oh tidak dong, nggak Enggak banget. ya, Dok ya? Tidak, aman. USG transvaginal itu sangat aman. Mau dilakukan tiap hari juga boleh saat hamil awal. Karena USG itu beda dengan ronsen. Kalau ronsen itu pakai sinar ronsen. Kalau USG dia pakai gelombang dan gelombangnya sangat aman. Itu sudah penelitiannya udah banyak banget kalau untuk Panjang ya, USG. Dok ya itu ya. Oh. Kalau untuk fertility pun monitoring sel telur, pasien-pasien yang dalam program hamil itu juga pakai USG transvaginal dan fine-fine aja, aman. Jadi nggak usah takut USG transvaginal. Kalaupun ada kejadian nih hari ini USG transvaginal, ya. Besoknya keguguran gitu, Kemudian Dok. besoknya keguguran. Itu tidak ada hubungannya sebetulnya dengan USG transvaginalnya. Tapi memang udah nasib aja. Maksud saya kalaupun tidak di USG transvaginal, keguguran kan akan tetap terjadi Tetap juga. terjadi. Tidak ada yang Iya, bisa iya, mencegah betul. kalau memang kualitas kehamilannya itu jelek. Keguguran itu kan cerminan dari kualitas kehamilan yang Heeh. jelek sebetulnya. Dan rahim itu punya mekanisme defense untuk mengeluarkan hamil-hamil yang cacat produk ya dalam tanda kutip. Jadi rahim kita Hmm. itu sebetulnya punya mekanisme defense. Dia pinter sebetulnya rahim kita itu. Dia bisa tahu nih, oh nih produknya cacat produk dalam tanda kutip ya, nggak layak berkembang lah gitu ya. Hamil tak berkembang karena tidak bagus kromosom atau gennya. Itu akan dikeluarkan dia saat-saat hamil awal atau di stop perkembangannya. Tadinya ada detak Hmm. jantung jadi tidak ada detak jantungnya, misalnya kematian mudigah kita Iya, iya, bilang. iya. Heeh, Ya, heeh. atau hamil kosong. Hamil kosong itu ada kantong hamil tapi nggak ada janinnya yang kita sebut blighted ovum. Ya, Iya, itu iya. cerminan kualitas kehamilan yang tidak baik. Nah, itu biasanya kalau nggak pakai penguat, nggak pakai apa-apa, itu akan keluar Keluar ya, perdarahan Dok tuh. ya. Keguguran kita bilangnya. Itu salah Heeh, heeh. satu mekanisme defense alami dari rahim kita sendiri. Gitu, Bunda Indah. Iya. Nah, Dok, Iya. bicara tentang penguat itu sendiri sebetulnya diperlukan nggak sih, Dok, untuk untuk pil-pil yang untuk menguatkan kandungan atau Eh, kehamilan? kalau untuk kalau untuk hamil yang normal-normal aja, ya nggak ada resiko atau ancaman keguguran dan tidak ada riwayat keguguran di hamil yang sebelumnya, sebetulnya nggak wajib, nggak perlu, ya. Jadi penguat itu tidak harus. Nah, Tidak tapi kan wajib ya, Dok kalau ya. kalau pasien-pasien di poliklinik saya tuh biasanya udah ada resiko infertilitas, hamilnya susah, kemudian juga ada riwayat keguguran sebelumnya. Jadi biasanya saya berikan penguat pada pasien-pasien saya. Jadi dengan Hmm. indikasi gitu. Iya, iya. Tapi sebetulnya bisa nggak sih, Dok, kalau seumpama kita nggak rutin minum vitamin atau obat-obatan yang diberikan sama dokter itu terjadi ya seandainya gitu, apakah dia bayinya itu meninggal atau
kecacatan gitu. Sebetulnya itu bisa nggak karena kelalaian Bunda untuk tidak rajin minum sesuai dengan dosis yang diberikan dokter? Oke, ini kita ngomong pas hamil awal ya, Indah ya. Iya, Hamil ini awal kan tuh hamilan hamil awal. trimester pertama ya. Biasanya kan Ya, kejadian hamil tak berkembang itu kan biasanya hamil 5 minggu, 6 minggu, atau 8 minggu biasa terjadinya. Nah, ya betul betul dok. kalau terjadi hamil tak berkembang pada usia kehamilan awal, 80% penyebabnya adalah dari si kualitas kehamilan itu sendiri. Jadi dari kualitas kromosom Mm-mm. atau gen yang terkandung dalam hasil konsepsi tersebut, si janinnya ini, yang tentunya berasal dari kedua orang tuanya, gitu. Jadi yang tadi saya bilang, kalau Hmm. kualitas sel telur dan sel sperma yang saling membuahi nggak oke, itu nanti jadinya adalah hamil tak berkembang tadi, entah blighted ovum Iya. atau kematian U3 biasanya, nggak survive dia sampai 9 bulan. Nah, 20%-nya bisa aja tuh salah makan obat, misalnya, iya, Atau sama sekali nggak tapi makan obat tuh bisa nggak sih dok? Seandainya kita kenapa? nggak minum jadi selama kan biasanya kita selalu diresepin multivitamin dan lain-lain kan ya dok Iya, ya. iya, Termasuk heeh. ada asam folat kayak gitu-gitu loh dok. Nah, Hmm. ada biasanya bunda-bunda yang bandel nih nggak mau minum karena mual gitu. Terus benar-benar tidak diminum gitu. Nah, itu akan berimpact nggak sih? Nah, tergantung kondisi badan masing-masing. Kalau dari sebelum hamil, Bener. kadar asam folat dalam darahnya cukup, nggak minum vitamin juga nggak apa-apa. Cuma kan masalahnya nggak ada satupun ibu hamil yang pernah ngukur kadar asam folat darahnya sendiri. Kan nggak ada tuh yang pernah Betul. ngukur. Iya, iya. Iya, jadi biasanya dokter mau aman, udah kasih aja asam folat dari awal gitu. Oke, ya. Jadi Soalnya memang kalau sampai baiknya. kekurangan, iya, soalnya kalau asam folat sampai kurang kan juga defek neural tube defect ya, yang anencefalus tadi tuh, itu akibat kekurangan asam folat Kekurangan asam sebetulnya. folat. Iya, Ada di jenis-jenis makanan apa sih dok yang bisa menambah asam folat kita kalau secara makanan? kalau secara makanan sih asam folat ada di ikan, di telur, di sayur-sayuran hijau, ya. Banyak sih asam folat, terutama ya. Ya kalau nggak mau pusing ibu hamil awal itu kan biasanya kan muntah-muntah terus tuh karena pengaruh Iya, hormon kehamilan kan ya. Makan juga masih susah kan. Nah, betul. udah makan susah disuruh makan bermacam-macam pula gitu kan. Iya, iya. Jadinya ya udah gelek aja asam folat 1 tablet sehari gitu. Udah beres. Itu Cukup ya cara dok ya. praktisnya. Cara praktisnya. Tapi ya sedapat mungkin kalau bisa makan, kalau nanti nih hamil mual muntah dalam kehamilannya sudah lewat, bisa makan. Ya dapat dari makanan sehat seharusnya sudah cukup ya. Kalau asal pilihan makannya benar gitu. Hmm, Masalahnya berani jamin nggak makannya udah benar atau belum gitu kan? betul. Iya. Iya, iya, iya. Oke dok. Nah dok ada pertanyaan juga nih dari Bunda Listiani. Dok, usia berapa minggu janin bisa terlihat bibir sumbing saat USG? Bibir sumbing itu terlihatnya ketika kontur wajah itu biasanya hamil 20 minggu sudah bisa terlihat, ya. Tapi agak sulit ya kalau bayinya itu posisi bayinya tuh tidak sedang menghadap prop USG. Ya, sama kayak USG 4D, kadang-kadang kan juga bayinya nggak mau nengok tuh ke prop Iya, betul, USG. betul. Nah, nggak bisa keambil juga gambarnya yang bagus. Ya, jadi USG bibir sumbing itu mulai dari 5 bulan ke atas itu sebetulnya sudah bisa, asal catatannya itu posisi bayinya oke saat di USG. Ya kalau nggak oke, lagi pas nggak menghadap prop, berarti harus diulang lagi saat kontrol hamil berikut sampai didapat posisi yang oke. Posisi Biar yang oke kelihatan area muka. bibirnya itu ya dok ya. Iya, muka janin akan terlihat ya. Ini garis bibir ini kan harus menyambung saat kita USG muka. Bayi itu kelihatan bibirnya Iya, nyambung. iya. Nah, kalau ada celah berarti bibir sumbing. Gitu. Gampang kok Oh. sebetulnya melihatnya, nggak susah. Itu bisa dihindari nggak sih dok untuk bibir sumbing? Atau memang Nah, bawaan genetik bibir aja? sumbing ini kan termasuk cacat bawaan juga sebetulnya ya. Hmm. Ya, sebisa-bisanya yang tadi itu balik lagi. Healthy lifestyle tadi 3 bulan sebelum tuh. Moga-moga dengan healthy lifestyle yang bagus, cacat pada bayi seperti bibir sumbing ini juga bisa dihindarkan. Iya, iya. Jadi cacat anatomi ya Iya, dok itu ya masuknya atau? Iya iya, dok. cacat anatomi, betul, cacat anatomi. Oke. Ya. Oke dok. Nah dok ada pertanyaan dari Bunda Shandis. Dok, sperma dengan DNA intact di bawah normal, apakah akan mempengaruhi janin bila terjadi pembuahan?
Nah, dokter pasti udah biasa buat Nah, menangani ini ya. iya, iya, ya. Biasanya kalau pada sperma, kita bisa lihat kualitas sperma itu dari pemeriksaan yang namanya DNA Fragmentation Index atau Halo DNA. Ya, itu pemeriksaan khusus sebetulnya. Jadi, kalau fragmentasi indeks spermanya itu tinggi, ya berarti spermanya banyak nih yang fragmented DNA-nya. Tentunya resiko untuk dapat janin yang cacatnya juga makin tinggi. Ya, karena itu pada sperma yang DNA-nya fragmented, dia kemampuannya untuk membuahi sel telur sebetulnya sangat rendah gitu. Ya, kalaupun sampai terjadi kehamilan, asumsinya nih, moga-moga sperma yang oke dong yang bisa membuahi sel telur. Tapi kan balik lagi di dunia kedokteran nggak ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, maksud saya begini, sperma itu kan jumlahnya jutaan tuh. Bahkan bisa Ya, 250 juta dalam 1 cc. Nah, kebetulan ada satu aja yang nyelonong duluan dan kebetulan dia yang DNA-nya kurang ya dok, fragmented kurang misalnya, oke ya. ya nasib berarti gitu maksudnya. Ya, jadi kalau ditanya sekali lagi pertanyaan bisa enggak? Bisa. Ya. Dan resikonya akan makin tinggi kalau fragmentasi DNA-nya itu makin tinggi juga. Gitu. Jadi bisa ya dok ya. Bisa. Nah, ini nih dok dari Bunda Zafa. Siang dok, kalau kita sudah USG terus ketahuan bayinya cacat, apakah bisa diobati sebelum lahir dok? Dan yang seperti apa dok yang masih bisa diobati sebelum lahir? Nah, yang namanya cacat kan banyak banget tuh Indah. Cacat itu Betul. banyak sekali ya. Kalau misalnya kayak katup jantung cacat yang nggak bisa tuh dikoreksi di dalam perut gitu ya. Sebetulnya ada teknik untuk operasi pakai laparoskopi untuk janin-janin di dalam perut ibunya. Di Indonesia saya belum tahu ya, tapi biasanya kalau di luar itu beberapa orang konsultan fetomaternal atau bedah untuk janin dalam kandungan itu sudah mulai ada saat ini, tapi belum terlalu berkembang, ya. Tapi untuk cacat yang letal tadi tentunya tidak bisa dikoreksi, seperti anencefalus tadi yang tidak ada batok Ya. kepalanya, ya. Atau gastrosisis yang berat, gastrosisis itu yang tidak ada dinding perutnya, jadi ususnya terburai, itu juga tidak bisa, ya, tidak bisa dikoreksi. Terus kemudian kayak seperti hidrosefalus yang berat, ya, disertai cacat yang lainnya, itu juga letal dia, tidak bisa dikoreksi juga, ya. Jadi sangat jarang deh, hampir tidak pernah ya. Kalau di Indonesia sih saya belum pernah tuh dengar operasi intrauterin. Jadi bayi masih di dalam bisa dikoreksi itu tidak Ya. bisa. Ya jadi ya kalau janin cacat Harus menunggu terpaksa anaknya lahir dulu ya dok ya. menunggu lahir, baru di usia tertentu biasanya menilai nanti dokter bedah anak usia berapa yang optimal untuk kita bisa operasi gitu. Iya. Oke, dok, ada pertanyaan juga dari Bunda Destriana. Dok, kalau saya rutin USG sebelum-sebelumnya, tapi bulan ini saya telat USG karena terkena COVID, apakah akan bermasalah atau tidak? Nah, mungkin Moga-moga mudah-mudahan di rumah enggak. juga banyak yang khawatir ya dok ya tentang COVID. Nah, ini akan ada impact-nya nggak sih sebenarnya ke bayi-bayi yang sedang dikandung? eh yang jelas jangan sampai terkena COVID gitu ya. Protokol 3M itu kan terus dijalankan. Betul. Ya. Kalau untuk ibu-ibu hamil, kalau tidak ada urgensi, memang tidak dianjurkan untuk sering-sering ke rumah sakit, ya. Kecuali yang hamilnya sudah mau deket-deket lahir tuh, ya. Deket-deket lahir Hmm, tuh hamil 35 minggu ke atas. Itu kan kontrol udah seminggu sekali, 35 minggu ke atas. Itu mesti datang ke dokternya, ya. Tentunya pilihlah rumah sakit dan yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat dong, ya. Kalau di rumah sakit saya dan saya sendiri praktek, kita poli saya tuh non infeksius, selalu di sanitizer setiap hari dan semuanya kan pakai masker, ya. Dan pasien yang mau masuk rumah sakit di screening ketat di bawah. Jadi moga-moga aman, ya. ya. Selama protokol kesehatannya dijalankan, moga-moga aman, nggak apa-apa. Nah, Nah, untuk urgensi bunda-bunda yang yang tadi sekarang saya sudah bilang, positif gimana dok di kondisi sedang hamil terus positif COVID gitu. COVID, Kira-kira akan ada positif. impact-nya nggak sih ke bayi? Harapannya moga-moga enggak, ya, kecuali Hmm. infeksinya berat banget, ya. Kalau infeksinya tidak berat, boleh isolasi mandiri sendiri di rumah. Ya, infeksi tidak berat tuh maksudnya batuk ringan aja, atau Ya, demamnya cuma sumeng-sumeng aja, nggak terlalu tinggi, boleh isolasi mandiri di rumah. Ya, istirahat, tidur makan aja, sama konsumsi vitamin-vitamin yang tentunya vitamin hamilnya
juga tambahan vitamin lain dari dokternya. Tambah lagi Ya. gitu ya dok ya. Iya. Tapi kalau Oke. infeksi COVID-nya berat ya, demam tinggi, batuk sampai sesek, ya harus dirawat di rumah sakit yang khusus merawat pasien COVID. Ya. Hmm. Dan biasanya dilihat tuh kalau tidak respon dengan pengobatan, terpaksa bayinya harus dilahirkan. Nah, bayi dilahirkan tergantung lagi nanti usia kehamilan berapa. Kandungannya berapa Gitu. ya, betul betul. Iya, begitu. Oke oke. Nah, ada pertanyaan juga dari Bunda Cinta nih dok. Dok, apakah USG bisa mengetahui kondisi janin dalam kandungan karena begitu anak saya lahir masuk NICU dikarenakan glukosa rendah? Glukosa rendah pada bayi. Nah, di sini Ibunya nggak jelas ya itu sendiri, pertanyaannya. Pertanyaannya apa biasanya, nggak dijelaskan siapa yang glukosanya rendah ini bayinya oke, apa ibunya? biasanya sih bayinya ya. Biasanya glukosa rendah pada bayi itu terjadi pada bayi-bayi yang lahirnya besar tuh, di atas 4 kilo biasanya. Ya, atau ibunya terkena diabetes dalam kehamilan. Ya, jadi menyuntikkan Oh, insulin misalnya. Ya, itu biasanya bayinya bisa tuh lahir dengan kadar glukosa yang rendah. Nah, kalau kadar glukosa yang rendah ya nggak bisa dilihat dong pakai USG, soalnya kan tidak menimbulkan kelainan anatomi. Anatomi bayinya kan normal aja. Kadar glukosa bayi itu kan ketahuan kalau bayinya udah lahir, kemudian bayinya diambil darahnya, dicek ke laboratorium. Gitu. Jadi USG tidak bisa mendeteksi glukosa pada bayi. Dan seharusnya selama dia masih terhubung dengan tali pusat di dalam perut ibunya ya, di dalam rahim, ya. glukosa bayi seharusnya normal-normal aja selama glukosa ibunya juga nggak rendah gitu. Nah, begitu dia lepas ketika saat lahir, ya baru tuh bisa glukosanya rendah. Kalau kalau misalnya masih si ibunya juga masih nyuntik insulin ya, masih dalam penekanan bisa. Nah, biasanya makanya bayi-bayi besar yang lahir atau bayi-bayi dari ibu-ibu yang diabetes dalam kehamilan lahir, itu dokter anaknya selalu rutin tuh cek gula darah bayi. Begitu lahir udah ambil darah, cek darah gula darahnya berapa gitu. Kalau gula darahnya rendah langsung dikasih bolus glukosa, langsung disuntikan, jadi aman. Harusnya begitu, nggak sampai masuk ICU maksud saya. Iya, 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 iya. Oh, oke, Hmm. dok. Jadi tidak bisa lewat USG ya, dok ya? Nggak bisa dong. Iya. Nah, dok, ada pertanyaan lagi dari Bunda Nuriski. Mungkin tadi dokter sudah jelaskan ya, tes apa sih yang bisa mendeteksi kelainan kongenital saat hamil? Tadi USG sama NIPT tadi NIPT yang ya. saya Jadi ada dua Bunda ya, NIPT. USG dan NIPT Hmm. yang bisa menjelaskan itu dan Betul. bisa. Heeh. Oke, nah dok ada juga pertanyaan nih dari Bunda Rauli, dokter kehamilan di usia 41 tahun dan dengan kondisi ibu kanker, apakah bisa melalui bayi tabung? Proses bayi tabungnya susah atau tidak ya dok? Gimana tuh dok? Usianya udah 41 dan ada kanker pula gitu ya. Iya, Oke. Jadi yang pertama harus dilakukan dulu jenis kankernya apa dulu nih. Tadi nggak disebut tuh jenis kankernya apa dulu. Kanker serviks, kanker organ kandungan atau jenis kanker yang lain dulu dan stadium berapa kankernya gitu. Jadi antara mau hamil sama kanker tentu kita berarti kanker dulu dong. Iya kan? Jadi mesti cari tahu dulu sama dokter kanker yang merawat. Boleh nggak hamil? Aman nggak hamil? Nah, kalau dokter iya, kankernya oke, aman nih, boleh ibu hamil. Misalnya udah ada ACC dari dokter kanker yang merawat, oke, kita program kalau gitu. Umur 41 tahun tuh biasanya sel telur juga udah tinggal sedikit. Ya, jadi kalau hamil alami nggak bisa, mikir-mikir untuk inseminasi atau bayi tabung. iya. Gitu. Tergantung lagi nanti kondisi ibu yang mau hamilnya, sel telurnya tinggal berapa tuh, cadangan telur di sel telurnya berapa. Nah, itu biasanya akan menentukan program hamil yang terbaiknya apa. Gitu tahapannya. Iya, iya, iya. Oke dok, jelas. Ini banyak sekali yang tadi nanya tentang sperma dengan DNA intak di bawah normal. Banyak banget. Tadi sudah Oke. dijelaskan sama dokter ya, bunda-bunda nanti bisa dicek kembali. Mungkin saya cari yang Itu ya, agak beda aja. Nah ini ada, Hah? Bunda Indah, sorry saya potong. Iya, iya. Urusan tadi DNA Fragmentation Index, kalau banyak yang minat, follow IG saya, ada di IGTV saya. Judulnya Kualitas Sperma. Itu saya bahas tentang DNA Fragmentation Index. IGTV maksud saya. Di IGTV saya ada yang judulnya Kualitas Sperma ya, para bunda.
Ya, nanti boleh dicek ya bunda-bunda Oke, yang ada di rumah. Nah, iya. dokter ada pertanyaan nih dari Bunda Azizatul. Dok, sekarang kan sedang gencar vaksin COVID. Lalu Mm-mm. bagaimana saat hamil tapi belum diketahui lalu terlanjur vaksin, padahal sedang Oke. hamil. Nah, ada resiko Mm-mm. kan ya cacat. Nah, itu bagaimana ya dok? Nggak ada resiko, aman. Aman ya dok ya. Tapi Iya, memang itu. sekarang tidak disarankan ya dok ya buat ibu hamil ya dok? Jadi begini, intinya Hmm, vaksinasi pada ibu hamil kalau tidak menggunakan virus yang hidup, kan ada tuh live attenuated virus, bahasa Inggrisnya itu. Nah itu jangan, nggak ya. boleh. Kayak model kayak vaksin rubella, vaksin Hmm. MMR, ya itu nggak boleh pada ibu hamil, ya. Nah kalau vaksin COVID yang sekarang beredar di Indonesia, itu tuh semuanya berasal dari virus yang sudah mati atau bagian dari virus. Jadi aman sebetulnya untuk ibu hamil. Nah, kenapa kok sampai sekarang ibu hamil belum boleh? Karena yang pertama, penelitian vaksin ini tidak dilakukan pada ibu hamil karena tidak diperbolehkan di seluruh Betul. dunia begitu. Nggak boleh. Jadi, dan yang kedua, vaksinnya juga terbatas gitu. Jadi diprioritaskan yang udah jelas-jelas aja gitu divaksin duluan. Iya. Nah, Hmm. kecuali ibu hamilnya itu tenaga kesehatan, nakes, dia dokter, itu kan resikonya Ya, tinggi. Iya. Jadi ya. manfaatnya lebih jauh besar dibandingkan resikonya. Nah, dalam kasus seperti itu, ibu hamil yang nakes, ya divaksin, udah jelas-jelas dia harus divaksin. Nah, ini pertanyaannya kan tadi belum tahu hamil, terus divaksin. Tahu-tahu baru tahu belakangan hamil gitu kan. Nggak usah khawatir, aman aja. Iya. Jadi silakan diteruskan aja vaksinnya dan hamilnya. Gitu, selama Oh, berarti dipantau kalau rutin ya. seandainya Oke, berarti kalau seandainya sudah terlanjur vaksin yang pertama, boleh ya dok ya, untuk Boleh, vaksin yang kedua ya dok ya? boleh, nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Oke, ya. Nah, satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Nah, Oke. banyak banget ini dok yang nanya, banyak juga pasien-pasien dokter. Terima kasih sudah join di Hai Bunda Live. Ada pertanyaan dari Oke. Bunda Ayu. Saya penyintas COVID Desember lalu. Februari lalu saya hamil 5 weeks, tapi saat 7 weeks saya abortus. Apakah ada pengaruh dari kehamilan sebelumnya dengan kehamilan saya? Mungkin apa untuk Penyintas nextnya kali ya COVID. dok ya? Ya, Iya, penyintas maksudnya COVID Desember untuk lalu. penyintas COVID terus hamil gitu maksudnya. Februari saya hamil Hmm. 5 weeks, tapi saat 7 weeks abortus. Oh, oke. Apakah ada pengaruh dari sakit? Apa ada pengaruh dari COVID-nya nggak dok? Harusnya sih enggak ya. Harusnya sih enggak. Hmm, Kalau COVID-nya ringan aja sih harusnya enggak. Kecuali COVID berat ya. Karena penyakit COVID yang berat itu meninggalkan dampak permanen tuh. Jadi contohnya ya, COVID yang sampai sesek, batuk, dan demam tinggi, itu kalau dicek sesudah dia survive, itu terbentuk jaringan parut di paru-parunya. Ada. Ada juga yang terbentuk jaringan parut di otaknya, itu juga ada tuh. Ya, jadi COVID itu jangan dianggap remeh. Dia meninggalkan ya. dampak permanen pada beberapa survivor ya. Itu meninggalkan dampak permanen yang berlangsung terus, tidak bisa hilang. Oke, dok nih satu pertanyaan terakhir ya dok Boleh, ya sebelum kita nggak tutup apa-apa. dari Heeh. Bunda Winda, dok anak pertama saya lahir dengan PJB diagnosis TGA karena saya terinfeksi torch dan jika saya mau berobat torch ini ke dokter kan baiknya kemana? Apakah saya harus datang ke dokter kandungan atau bagaimana? Oke, yang pertama torchnya nanti dicek dulu di laboratorium berapa titernya, Hmm, IgM dan IgG sekali lagi, ya. IgM dan IgM, IgG di IgG-nya tuh berapa untuk toksoplasmanya. Nah, kalau memang masih aktif toksoplasmanya ya diobati. Tapi kalau sudah tidak aktif lagi dan tidak perlu pengobatan ya hidup sehat aja, kemudian hamil lagi begitu. tapi biasanya Ke kalau dokter terkena torch atau toxo ada resiko besar janin cacat ya dok? betul. Kalau infeksinya terjadi saat hamil, ya. Jadi Oh, ibu-ibu oke. hamil ya sebelum mau mulai hamil ya seharusnya kan cek TORS ini Cek kan darah ya, seharusnya ha, sebelum cek darah hamil. dok. Ya. Sebelum hamil udah cek. Kalau udah hamil cek kadang-kadang udah agak telat sebetulnya karena kan udah hamil. Ya, Mhm, pengobatan mhm, juga mhm. kadang-kadang kita terbatas kalau pada ibu-ibu hamil untuk TORS ini, ya. Tentunya ke dokter kandungan berobat TORS untuk kehamilan.
Oke. Oke, Dok. Terima kasih banyak ya, Dok. Sudah dijawab semua pertanyaan dari Bunda-Bunda. Mungkin sebelum Sama-sama. kita tutup sesi kita pada hari ini, Dokter Caroline mungkin mau kasih sedikit short conclusion sebelum kita say goodbye sama Bunda-Bunda yang Oke, ada di rumah. baik. Jadi untuk para bunda di rumah, hidup sehatlah, healthy lifestyle tadi yang saya bilang ya, healthy lifestyle, konsumsi vitamin dan antioksidan yang baik ya, minimal 3 bulan sebelum mulai untuk hamil. Ya, tapi jangan di stop tuh, ya. Jadi terus sampai kehamilannya terjadi. Moga-moga kehamilannya yang terjadi sehat, ya. Nah, untuk mengeceknya tentunya Bunda harus konsultasi dengan dokter kandungan, ya. Lakukan USG untuk melihat ke dalam, adakah cacat anatomi yang bisa terlihat, dan NIPT tadi sebetulnya untuk cacat kromosom yang tidak terlihat dengan indikasi tentunya, ya. Selebihnya kalau Bunda perlu informasi tentang vaksin, misalnya vaksin COVID pada ibu hamil, yang tadi tentang fragmentasi DNA, tentang prosedur PGD misalnya pada bayi tabung, tentang apa itu makanan sehat dan healthy lifestyle, bisa cek di IGTV saya, follow akun saya DR Caroline Tirtajasa SPOGK. Video edukasinya banyak banget di situ, 150 judul, bisa dipilih yang sesuai kebutuhan para bunda. Iya, terima kasih banyak ya Dokter Caroline Tirtayasa Iya, SPOGK. Aku bacain spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan subspesialis fertility dan hormon reproduksi, dan juga Dokter Caroline ini ahli bedah laparoskopi ya Bunda-Bunda. Kita say goodbye betul. dulu. Oke, Iya, makasih terima banyak ya kasih ya. Dok. Terima kasih Indah. Mari. Oke. Iya. Ya, Bunda, demikianlah bincang-bincang kita dengan Dokter Caroline. Untuk Bunda-Bunda yang punya pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa kembali cek lagi ke Instagramnya Hai Bunda.com karena nanti kita akan upload video ini dan Bunda-Bunda yang masih punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di Hai Bunda Live minggu depan. Saya Indah Indaliani undur diri. Dadah.